ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرات العلماء والقرباء وحضرات الجماعة Majelis Taklim Al-Muhajirin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita awali taklim siang ini, kita doakan kedua orang tua kita doakan guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin dan juga majelis ta'lim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan kalau mungkin ada yang sakit di antara jamaah kita, keluarga kita atau warga kita yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dikarenai sehat walafiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Muqaddimah belum beres ya? Ya kan masih muqaddimah kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Baru sampai itu kan ya? Nah, iya. Bahkan kemarin kita ngaji bahas tentang istimewanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena teks muqaddimahnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa sallallahu, dan semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim, wa sallama, dan keselamatan ala sayyidina, kepada junjungan kita, tuan kita Muhammadin, yang bernama Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Muhammad artinya apa? Iya, nabi kita. Iya, namanya kan Muhammad. Setiap nama itu ada arti. Artinya Muhammad apa? Kan udah dibilangin kalau ngaji hari Ahad kuota dipenuhin. Kalau enggak Pak Alwi suruh pasang. Muhammad artinya apa Muhammad? Ya Allah, enggak tahu. Terlalu. Muhammad artinya apa? Ayo cari di Google. Ya Allah. Apa artinya, Bu? Muhammad artinya apa? Ditanya balik nanya. Kata Mbah Google gitu ya. Muhammad artinya nama laki-laki. Ahmad yo laki-laki, Yanto yo laki, Agus yo laki. Muhammad artinya apa? Yang yakin lo jawab, salah ya biarin. Terpuji. Di Google artinya terpuji. Muhammad itu seakar kata dengan kata Ahmad, dengan kata Mahmud, dengan kata Humaid atau Humaidi. Dari kata asli Hamad. Alhamdu sama. Alhamdu artinya puji.
Artinya Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Terlalu cerdas itu memang Google ya. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Dan yang memberi nama Muhammad itu sering baca Barzanji enggak? Oh. Sering baca Barzanji kan? Nah, ya di Barzanji itu pernah dengar enggak yang bunyinya begini? Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah. Pernah dengar enggak? Oh iya. Adirillahumma qabrahul karim bi arabi syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli. Nama Muhammad itu diperoleh oleh ibunya. Wa utiyat ummuhu, dan diberi nama oleh ibunya. Fil manami, itu dari Barzanji itu loh. Ada yang bawa Barzanji? Enggak ada. Enggak ada, bukan pelajarannya kok ya. Oh ada. Itu di pasal yang kedua kayaknya, pasal kedua yang terakhir, yang udah mau naik ke pasal ketiga, kalau saya nggak salah. Atau pasal ketiga mau naik ke 4. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah. Nah yaitu wa utiyat ummuhu, dan ibunya Rasulullah siapa? Aminah. Fil manami, ketika di dalam tidurnya, faqilalaha, maka dikatakan kepada Aminah tersebut, innaki, sesungguhnya engkau Aminah, qad hamalti, sungguh telah mengandung. Hamil itu ternyata bahasa Arab. Bisayyidil alamin, yang nanti akan jadi tuannya seluruh alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya makhluk. Wasammihi, dan berilah nama, idza wada'tihi, ketika engkau nanti melahirkannya, Muhammadan, Muhammad. Itu baca Barzanji berulang-ulang, ngerti artinya enggak? Yes, alhamdulillah lah ya. Lah iya. Ya alhamdulillah. Wasammihi, dan beri nama nanti bayi itu, idza wada'tihi, ketika nanti engkau melahirkan, Muhammadan, namanya Muhammad. Dan saat itu nama Muhammad itu belum pernah dipakai oleh siapapun. Saat itu loh, saat sebelum Rasulullah lahir, sebelum-sebelumnya dari Nabi Adam sampai lahirnya beliau, belum ada yang memakai nama Muhammad. Dan beliaulah orang yang pertama kali memakai nama Muhammad. Kalau sekarang jutaan orang memakai nama Muhammad. Jutaan orang. Kalau mau di sensus di Villa Mahkota aja nih. Nah, ya yang depannya nama Muhammad, dari yang umur baru lahir sampai umur nah iya, nama saya ya Ahmad. Ahmad, Muhammad, Mahmud, itu satu akar kata. Iya, yang nama Muhammad jutaan sekarang. Tapi Rasulullah itu orang yang pertama kali memakai nama Muhammad. Kalau dalam Barzanji itu keterangannya yang memberi nama adalah ibunya, berdasarkan ilham yang didapat dari mimpi ketika ngandung. Kalau ibu ngasih nama dulu terilham dari apa? Nyari Google.
Ada saya pernah diundang acara akikahan. Namanya Rafathar. Biar kayak namanya artis. Kok hafal ya? Yo wis nama apa terserah lah yo. Kalau orang Jawa dulu bilangnya itu Asmo Kinaryo Joko. Ngerti ora? Nama itu mengandung doa. Lah itu idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah. Karena sesungguhnya bayi ini nanti yang diberi nama Muhammad akan menjadi orang yang terpuji, dipuji oleh orang seluruh jagat raya. Berapa juta kali nama Muhammad itu dipanggil dalam setiap hari. Setiap adzan, qomat, ya kan? Kalau adzan di sini 5 kali sehari, qomat 5 kali, berarti udah 10 kali. Baru di Al-Muhajirin, belum di situ mushola kecil itu, Al-Qurbah, terus di mushola saya sono. Jutaan kali nama Muhammad disebut. Karena ibunya dulu ngasih nama dengan harapan nama ini nanti akan benar terjadi menjadi orang yang Lah kalau orang kuno dulu karena yo belum pernah ngaji kayak begini, yo wis anak saya biar nanti jadi orang yang nggak pernah celaka, kasih nama Selamat. Lah biar lagi jalan ketabrak becak yo masih Selamat. Jalan ke BKT ngantuk cemplung BKT yo masih Selamat. Lah orang dulu mah nggak neko-neko. Oh anak saya biar nanti jadi pedagang nggak pernah rugi. Kasih nama Untung. Orang dulu Untung terus. Biar dagangannya ludes sama modal-modalnya juga masih Untung. Nggak tahu ibu dulu dikasih nama kayak sekarang itu dulu tujuannya apa? Lah kalau yang ngasih nama ke kita berarti yang doakan orang tua kita ya. Lah kita ngasih nama anak itu ya ada tujuannya. Kalau saya Bu, dulu anak pertama itu saya pengen banget punya anak, saya kasih nama Umar. Tapi begitu ide saya sampaikan ke istri ngomong begini, mak saya kan namanya Mar. Kalau nanti anak kita dikasih nama Umar, takutnya kita panggil Mar. Yang datang anak datang, mertua datang. Akhirnya oh iya ya. Wah, akhirnya nggak jadi kasih nama Umar. Pengen saya, karena saya dari dulu itu setiap ada yang berkenaan dengan nama sahabat Umar Ibnul Khattab ngefan banget. Sampai saya buku di rumah saya koleksi yang menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab. Saya punya buku setebalnya segini lebih. Itu khusus tentang membahas Umar bin Khattab. Pengen punya anak laki-laki, mertua namanya Umar. Takutnya dipanggil takutnya nari sanggal Mar. Mertua mantu songong manggil mertua Mar aja, padahal saya maksud manggil anak. Gitu. Lah kalau panggil Umar kedengarannya kan Marnya. Enggak jadi akhirnya. Tapi dalam riwayat lain, nama Muhammad itu yang memberi nama adalah kakeknya. Kakek Rasulullah siapa namanya? Abdullah nama ayahnya. Abu Thalib. Tuh tanya anak segitu tuh pinter tuh. Masa kita yang tua kalah sama anak segitu tuh. Iya. Abdullah nama ayahnya Aminah. Nah, itu apa? Kakeknya berarti siapa? Nah, kalau nggak dinyanyiin dulu kok ya lupa loh. Abdul Muttalib. Dalam satu riwayat yang memberi nama itu kakeknya. Ketika bayi ini lahir, digendong, langsung diajak untuk tawaf di Ka'bah. Mosok tawaf di Tanah Abang.
Bentar lagi pada tawaf ke Tanah Abang. Bentar lagi menjelang puasa, menjelang lebaran pada tawaf. Lah mau tawaf ke Mekah belum kesampaian ya? Ya Tanah Abang dulu lah. Ketika tawaf ke Tanah Abang. Ya begini nih. Ketika tawaf di Ka'bah itulah Abdul Thalib ditanya sama orang-orang, siapa tuh? Kong, kalau diketahui gitu ya. Cucu gua, namanya siapa? Spontan dia nyebut nama Muhammad. Padahal nama itu belum pernah dipakai oleh siapapun sebelum bayi itu. Nah, itu awal cerita Nabi kita itu diberi nama Muhammad. Kalau ibu dulu kasih nama ada ceritanya nggak? Kalau saya cerita emak saya, saya juga nggak inget ya. Cerita emak saya, nama asli saya bukan itu. Kalau saya ceritain nggak keren namanya. Nah iya, ini cerita emak saya loh. Saya diceritain emak, saya belum inget loh. Emak itu nikah kan sekian tahun belum punya anak. Akhirnya punya anak saya. Lahir kata emak katanya Ahad Legi. Hari Ahad wetonnya Legi. Nah, Legi kalau orang Jawa bilangnya Legi. Lah ama mbah saya, bapaknya emak, itu diberi nama akhirnya dino Legi kok ya ono. Dikasih nama Legiono. Begitu orang Jawa dulu kan asal puser ini puput kan ada selamatan ya. Puput puser kalau orang Jawa bilang. Nah, mak saya ketika dibilangin sama mbah, ini ceritanya mak. Duk, anakmu tak jenenge Legiono ya, Duk. Kata mama, enggak, enggak mau. Nama saya Leginah, mosok punya anak Legiono, enggak. Mak saya namanya Leginah. Mosok saya Legina, anak saya Legiono, enggak. Baru nama saya dengan sekarang. Coba dulu tetap Legiono. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan Ustadz Legiono. Enggak keren ya? Nah, enggak keren. Apalagi dulu waktu masih bujangan kita kenalan nama cewek. Untung diganti. Untung mak saya udah berpikir visi ke depan. Oh anak saya ini kalau kenalan yo malu. Masuk nama Legiono enggak keren. Ternyata setelah saya kesini baca-baca hadis, baca-baca riwayat, ternyata kalau nama itu menurut kita tidak bagus, boleh diganti. Boleh. Makanya ibu misalnya namanya kok Suratmi, diganti Evi gitu, ya boleh. Biar agak kerenan. Dan Muhammad ini huwa afdalu asma'i, nama yang paling afdol, nama yang terbaik. Nah, itu riwayat nama Muhammad itu diberikan dalam satu riwayat yang memberi nama itu kakeknya, tapi dalam satu riwayat yang memberi nama itu adalah ibunya. Kemudian wasahbi wa alihi dulu ya. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi. Wa alihi artinya apa? Alihi di situ loh, kan ada kan? Wa alihi artinya apa? Kan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi. Kan sering kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alihi itu artinya apa? Pura-pura pada enggak tahu. Apa? Apa iya? Itu tinggal baca itu loh di situ. Lah, iya. Kan kita berselawat
ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad wa alihi dan kepadanya wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa alihi artinya naon ya wa alihi? Wa alihi artinya dan, wa itu artinya dan, ali artinya keluarga, hi-nya berarti dan keluarganya. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penutup para nabi, wa alihi dan keluarga nabi. Lah iya loh, kan pura-pura nggak tahu itu namanya. Lah keluarga nabi itu siapa? Keluarga nabi itu siapa? Oh gitu ya. Banyak amat ya keluarganya ya. Yang dimaksud dengan keluarga, kalau dilihat dari sisi nasab, dari sisi nasab itu ya bapak ke atas, bapak, kakek, buyut, apalagi terus ke atas, atau ibu ke atas, ibu kan sama ya, ibu, kakek, buyut ke atas. Kemudian istri, kemudian anak ke bawah, anak, cucu, buyut, cicit, apalagi? Enggak hafal ya? Ayo, kan Rasulullah punya anak, kemudian punya cucu, habis cucu, cicit, habis cicit, utak-utak siwur. Kalau orang Jawa ya iya utak-utak siwur. Kalau yang lain orang Sunda apa orang Sunda? Buyut. Yes, pokoknya itulah. Itu dilihat dari sisi nasab. Ya kayak kita nih dari sisi keluarga, ya bapak kita ke atas, ibu kita ke atas, anak kita terus ke bawah. Itu yang disebut dengan keluarga. Tapi dari sisi lain, kan keluarga bukan hanya dari sisi nasab. Kadang kan ada tur ziarah keluarga besar al-muhajirin. Berarti kan yo semua yang ada di al-muhajirin, entah pengurusnya, entah jamaahnya, entah partisipannya. Kalau dalam keterangan kitab lain, yang dimaksud dengan keluarga itu adalah Alu Muhammad